kasih dalam nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu yang terakhir, yaitu tanggal 28 pada hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil sikap berdiri, kita menghadap Tuhan, kita mengambil saat teduh bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita sambut dengan pujian Tuhan berada di bait suci-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kasih karunia atas kita, bahkan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan daripada kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal pertengahan sampai berakhir. Amin. Masih dengan sikap berdiri, kita akan membacakan ayat penuntun kita. Ayat penuntun kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Kita akan membacakan bersama-sama 2 kali berturut-turut. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Besarlah Allahku, PPK 18.
Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada kita semua, kita mengambil sikap teduh, kita mengambil sikap doa kita datang ke hadirat Tuhan, memohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan yang kita ketahui kita tidak pernah lepas daripada kesalahan dan dosa-dosa yang menyakiti sesama kita manusia, terlebih Tuhan. Mari kita ambil sikap teduh, kita datang ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, indahlah semua kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengakui segenap dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami menyakiti sesama kami ya Bapa, kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami menyakiti para anak-anak Tuhan yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang ada di kiri kanan di lingkungan kami. Kami mohon ampun ya Bapa, dan tolonglah kami ya Bapa untuk ke depan terus menyadari bahwa kami tidak boleh menyakiti orang-orang yang ada di samping kiri kanan kami. Dan kami juga datang kepadamu ya Bapa, dan mohon ampun atas segenap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, di mana kami sering lalai dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami yakin percaya pengampunan yang Kau berikan itu boleh melayakkan kami untuk terus dalam beribadah di hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya akan menyampaikan berita anugerah. Berita anugerah pada siang hari ini terdapat dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang mengaku dan percaya kepada anak-Nya. Untuk menyambut berita anugerah ini, kita angkat pujian 173, Tuhan tak janji. Kita akan melihat bagaimana janji Tuhan kepada kita. Tuhan tak janji, langit biru, bunga terus harum di jalanku. Tuhan tak janji, selalu cerah, senang tak susah, selalu aman. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhatian. Hujan dan bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Tuhan tak janji hari depan, jalanan datar dan leluasa, tak bergelombang air teduh, gunung tak rintang, cuaca cerah. Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhentian. Hujan dan bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Selanjutnya, saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Herpi. Tema firman Tuhan pada hari ini, berkat di tengah krisis. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Kita mengangkat pujian PPPR nomor 93. Untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan nanti buka jalan, Kau Tuhan pasti buka berdoa. Kembali kami datang di hadirat Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur, kami senantiasa berterima kasih untuk cinta dan kasih Tuhan yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan waktu ini pun kami hanya mau pasrahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di mana kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati waktu ini, agar kami boleh pakai untuk bisa berkonsentrasi, untuk bisa sama-sama melihat apa yang Tuhan mau kami kerjakan di tengah-tengah situasi saat ini Bapa di surga. Berkati kami yang saat ini di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan Yesus nantiasa akan menolong kami, menyertai kami, memberikan hikmat agar kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar. Begitu juga dengan hamba-Mu, biarlah Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, agar apa yang hamba-Mu katakan itu benar-benar berasal daripada Tuhan, dan itu yang benar-benar kami butuhkan di masa-masa sulit ini. Berkati dan lindungi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat boleh berkonsentrasi juga dalam menyampaikan setiap kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin dan percaya di tengah-tengah masih sama, di tengah-tengah situasi COVID-19, namun sekali lagi saya terus katakan bahwa kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih, karena ketika kita masih ada sampai detik ini, masih bisa menikmati anugerah Tuhan, nafas kehidupan daripada Tuhan, maka ini semua adalah kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada umumnya setiap orang, baik Bapak Ibu Saudara maupun saya, merindukan suatu hari esok yang lebih baik, masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Ada progres dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang gagal menjadi sukses,
dari yang tidak punya menjadi mempunyai, dari yang buruk menjadi baik, dan juga hal-hal yang lain. Bukan sebaliknya, mengalami kemunduran atau kegagalan yang terus-menerus terjadi. Namun seiringnya waktu, Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin kita melangkah, semakin kita maju, semakin kita berjuang, ada saja tantangan yang harus kita hadapi. Bagi mereka yang tak mempunyai iman yang kuat, bagi mereka yang imannya orang bilang suam-suam kuku, tentunya ini akan membuat mereka tidak tahan untuk bisa menghadapi setiap krisis yang dialami. Namun terkadang dalam kehidupan kita harus mengerti bahwa dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, itu semata-mata hanya untuk memproses kita semakin hari semakin sempurna di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan banyak dari kita, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, saya atau mungkin kita sering berharap bahwa situasi yang kita hadapi hari ini, tentunya contohnya dalam kasus COVID-19 ini, agar senantiasa berubah secepat mungkin. Kita sudah berdoa hampir setiap hari, setiap saat, pagi, sore, malam, kita berdoa, dan bukan hanya kita jemaat GI Bontang yang berdoa, tetapi seluruh dunia bergumul dengan doa yang sama. Tetapi sampai saat ini seolah-olah jawabannya belum ada. Kita sering berharap kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, agar senantiasa setiap momen yang berat yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan segera mungkin. 2 minggu yang lalu saya sudah menyinggung mengenai teologi kemakmuran. Terkadang kita terjebak di dalam pemahaman yang salah dalam mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu tidak boleh sakit, orang Kristen itu selalu sehat, orang Kristen itu tidak boleh miskin, karena kita memiliki Allah yang menciptakan kita, karena kita memiliki Allah yang mempunyai seentero dunia ini. Maka kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang miskin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara ini berkati Tuhan, tidak jarang dari kita atau kita melihat orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan atau sakit penyakit, kemudian kita melihat dari kapasitas imannya, bahwa ini pasti ada hubungannya dengan imannya. Ini pasti ada hubungannya bahwa dia ini kurang beriman kepada Tuhan, kurang beriman kepada Kristus. Bahkan juga ada yang dengan terang-terangan menyatakan ini ada hubungannya dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah orang yang sehat, apakah orang yang kaya di luar sana adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Bukankah kita bisa melihat realita yang terjadi bahwa orang-orang yang kaya justru banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang yang sehat-sehat saja tapi justru mereka tidak mengenal Tuhan. Maka inilah yang salah yang menurut saya dari teologi kemakmuran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi apa maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak masalah dan pergumulan? Apa maksud Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses yang begitu berat, mengalami krisis dan lain sebagainya? Apakah Tuhan sedang main-main dengan kehidupan kita? Seperti apa yang sering saya katakan dalam khotbah saya, Tuhan itu sebenarnya tidak main-main. Ketika kita mengalami sakit, kemudian kita minta Tuhan, mohon sembuhkan saya, terus kita sembuh. Begitu-begitu saja. Tapi kalau tidak ada makna dari Tuhan, tidak ada tujuan dari Tuhan, maka berarti Tuhan sedang main-main dengan kita. Sakit, sembuh, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus banyak belajar dan berusaha mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita melewati sebuah proses, ketika kita berada di dalam suatu momen-momen yang penuh dengan tantangan. Pertanyaannya selanjutnya, dari mana kita harus belajar untuk bisa mengerti setiap maksud Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara-saudara,
saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan. Karena ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mengerti maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah hal-hal yang praktis yang mungkin seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita membeli barang elektronik, contohnya misalnya kulkas, AC, TV, atau mungkin HP. Terus kemudian ketika kita membuka dusnya, biasanya dikenal dengan unboxing. Kemudian di sana kita bisa melihat bahwa bukan hanya ada perangkat yang kita beli, misalnya handphone saja, tetapi juga di sana ada buku-buku petunjuk pemakaian yang biasanya kita temui di sana. Baik itu dalam bentuk buku yang banyak, yang panjang uraiannya, tetapi juga ada yang simple, yang praktis, yang hanya beberapa lembar saja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa dari kita yang sebelum menggunakan alat tersebut membaca dulu buku panduan tersebut? Kemarin saya beli headset baru, ukurannya kecil, tapi bukunya tebal banget. Jadi bukunya tebal. Di situ ada pengaturan dan juga cara kita menggunakan barang tersebut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, seberapa dari kita yang ketika kita membeli barang baru elektronik tersebut, kemudian membaca dengan saksama, dengan teliti setiap aturan yang ada di sana, baru kemudian menyalakan, meng-off-kan, atau langsung colok di listrik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin banyak sih, mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak ya yang kemudian membaca buku panduan tersebut. Tetapi pada umumnya, termasuk saya, ketika saya membeli alat elektronik tersebut, apapun itu, biasanya saya langsung menggunakannya, langsung di-off-kan. Kalau dia perlu dicolok ke listrik, maka itu langsung dicolok saja ke listrik. Nah, biasanya kalau ada masalah, kalau ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, error misalnya, barulah kemudian kita mencari buku-buku panduan tersebut. Kita kemudian cari, buka DOS, cari di mana kira-kira kemana buku tersebut. Ketika kita mengalami atau melihat bahwa barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti yang saya katakan tadi, mengalami error, kita justru mencari buku tersebut pada saat alat yang kita beli tersebut mengalami kerusakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada yang bilang kalau Alkitab ini adalah buku panduan dari orang Kristen. Ada yang bilang bahwa keseluruhan Alkitab adalah buku panduan kita sebagai orang percaya. Maka hari ini kita mau belajar Alkitab atau firman Tuhan, dan anggaplah seperti alat elektronik tadi, kita ini lagi error. Jadi kita ingin cari buku panduan kita, dan kemudian kita akan belajar di sana, dan kita ingin cari tahu apa, di mana sih letak keeroran kita, di mana letak kesalahan kita, sehingga kemudian kita boleh menggunakan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema, berkat di tengah krisis, dan teks yang diambil yaitu di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kembali saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Bapak Ibu Saudara-saudara menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Ishak di negeri orang Filistin, tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit,
Aku akan memberikan kepadamu, kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan sekali lagi yang berbahagia adalah orang yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan atau tema khotbah kita pada hari ini, pada minggu ini adalah berkat di tengah krisis. Sekali lagi tema minggu ini adalah berkat di tengah krisis. Manusia dalam dunia ini tidak mungkin terlepas dari yang namanya masalah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, termasuk saudara dan saya, baik itu orang Kristen maupun orang non-Kristen, pasti tidak pernah akan terlepas dari masalah dan kesulitan hidup. Di dalam hidup manusia pasti akan ada selalu pergumulan, selalu pasti ada persoalan hidup. Pertanyaannya bagi kita sebagai orang Kristen adalah bagaimana kita meresponi setiap persoalan hidup yang dialami oleh kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi saya menekankan mengenai teologi reform. Teologi reform mengatakan bahwa segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Dengan sedikit kata yang agak ekstrim, mengatakan bahwa Tuhanlah penyebab dari segala sesuatu. Sekali lagi, teologi reform mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya di atas semua. Segala sesuatu Dia ciptakan, segala sesuatu telah Dia tetapkan. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa dalam kata yang sedikit ekstrim, bahwa Tuhan yang adalah penyebab dari segala sesuatu yang kita alami. Maka perlu bagi kita untuk memahami, ini kuncinya. Maka kita perlu memahami setiap hal dalam kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kalau kita lihat dari sudut pandang manusia, maka pasti kita akan disesatkan. Karena terkadang Allah bekerja di luar dari kendali kita. Allah bekerja di luar dari pikiran kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, terkadang selalu berbeda dengan apa yang Tuhan
rencanakan dalam kehidupan kita. Maka berdasarkan teks yang sudah kita baca, belajar dari pengalaman hidup dari Ishak dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 17 ini, meskipun memang konteksnya harus sampai ayatnya yang terakhir, tapi saya tidak akan membaca, namun juga di sana kita akan belajar, di mana kita menemukan 3 hal penting yang ingin firman Tuhan sampaikan bagi kita, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita secara pribadi, bukan hanya kepada Ishak. Yang pertama adalah masa-masa sulit tidak selamanya menunjukkan bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Masa sulit tidak selamanya menunjukkan penghukuman Tuhan. Pergumulan, tantangan, masalah, krisis, bahkan bencana yang sering kali melanda kita, itu bukan menunjukkan Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan sudah tidak mempedulikan kita. Kita belajar dari ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa terjadi kelaparan, dan itu bukan yang pertama kali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di situ ditekankan itu bukan pertama kali terjadi di zaman Abraham. Kalau kita bisa melihat dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang 20, kejadian serupa pernah terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, ini terjadi di tanah perjanjian, yang cikal bakal menjadi tanah perjanjian. Maka pelajaran yang bisa kita petik di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sekalipun kita orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai orang Kristen yang bisa dikatakan taat, rajin beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berarti kita itu bebas dari yang namanya krisis. Bukan berarti kita bebas dari yang namanya kesulitan, bahkan juga bencana. Kalau kita bisa melihat siapakah Abraham, siapakah Ishak, dan kemudian kalau kita bisa melihat kisah selanjutnya, ini pun pernah terjadi di zaman Yusuf, yang dia juga harus pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan. Nah, juga kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam teks ini kita bisa melihat bahwa ini terjadi di masa Ishak, di mana kemudian kita bisa melihat kalau kita membaca di dalam teks dalam kejadian ini, di mana kemudian Tuhan membuat perjanjian bahwa mereka ini akan menjadi bangsa yang besar. Ishak pun mengalami, ini pun janji diberikan kepada Ishak, yang akan melanjutkan dari janji yang sudah Tuhan sampaikan kepada ayahnya, yaitu Abraham. Tetapi kita bisa melihat ketika janji itu diberikan kepada Ishak, sekali lagi hidup Ishak ini tidak serta-merta kemudian berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan secara manusia. Sekali lagi, tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai manusia. Katanya janji sebagai bangsa yang besar nanti, karena keturunannya akan menjadi banyak seperti bintang di langit. Tetapi gimana mau bisa? Dia harus mengalami kelaparan. Mereka harus mengalami yang namanya bencana kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, situasi saat ini misal yang kita alami yaitu COVID-19, sebenarnya bukanlah suatu peristiwa yang baru. Tadi saya baru baca Wikipedia, ternyata pernah terjadi virus-virus, minimal ada 10 yang saya baca di sana, pandemi yang sama, yang serupa pernah terjadi, dan itu menghabiskan banyak korban jiwa. Ada yang sampai 200 juta orang, dan itu ada yang memakan waktu sampai 2 tahun. Dan saya pun berpikir, bagaimana kalau itu pun terjadi dalam masa kita ini? Harus menunggu sampai 2 tahun atau mungkin memakan korban yang lebih banyak. Maka pasti ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Ada begitu banyak konsekuensi yang harus kita alami. Misalnya usaha kita bangkrut, pekerjaan mungkin kita akan terbengkalai, mungkin kita juga akan dipecat, di-PHK dan lain sebagainya karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi di sini kita bisa melihat dari kisah Ishak, di mana kalaupun ini terjadi dalam kehidupan kita, maka itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Kalaupun itu terjadi sesuai dengan kisah-kisah yang sebelumnya yang seperti saya baca, maka itu tidak bisa menyatakan bahwa, atau kemudian kita menyimpulkan bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan bagi kita.
Tidak selamanya. Memang terkadang Tuhan menggunakan bencana, Tuhan menggunakan sebuah peristiwa untuk menandakan bahwa dia sedang menghukum kita. Tetapi tidak semuanya. Maka situasi dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Harus berhikmat sungguh-sungguh dalam menjudge sesuatu. Misalnya situasi saat ini misalnya. Sebenarnya ketika seorang itu terpapar penyakit COVID-19, sebenarnya bukan penyakitnya yang begitu parah. Bukan karena penyakitnya yang wow begitu. Tetapi sebenarnya judgement dari setiap orang yang kemudian membuat nilai dari COVID-19 ini menjadi besar. Oh, dia ini kena kutuk kayaknya, sampai dia harus mengalami hal tersebut. Oh, dia ini karena banyak dosa, dia ini dihukum Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berhati-hati dalam menilai sebuah peristiwa. Sekali lagi, tidak semua peristiwa menyatakan bahwa ini adalah penghukuman Tuhan. Maka seperti Pak Pendeta selalu katakan, kita harus jaga mulut. Karena penderitaan dan kesulitan suatu Kristus bukan menunjukkan bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi menyertai kita. Tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati kita, bahkan juga dia tidak menyayangi kita lagi. Tetapi kita harus membutuhkan kepekaan dalam melihat setiap peristiwa yang terjadi, agar kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar sungguh-sungguh. Kalau tidak tahu, berusahalah bertanya. Ada hamba Tuhan di sini, ada Pak Pendeta, ada diakon yang mungkin bisa memberikan jawaban setiap persoalan hidup kita. Atau mungkin ada sesuatu yang kita kurang mengerti dari firman Tuhan, kita bisa sama-sama sharing. Kalaupun saya secara pribadi tidak bisa menjawab, maka mungkin Pak Pendeta bisa membantu saya untuk menjawabnya. Jangan kita jadi kayak orang Kristen auto amin atau auto haleluya. Ada amin, amin. Sudah haleluya, haleluya. Tapi kita sebenarnya tidak mengerti. Baru sampai ke depan pintu gereja, ke parkiran ditanya, firman Tuhan yang dibaca tadi oleh guru Injil Hervi itu apa? Nggak ngerti, nggak tahu. Di mana ya? Padahal tadi amin amin dan lain sebagainya. Di jalan ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil diserempet orang, marah, mengeluarkan kata-kata yang kasar yang seharusnya tidak kita katakan. Karena itu tidak pantas. Padahal di gereja tadi kita baru berhaleluya dan lain sebagainya. Sampai di rumah istri masaknya kurang enak, anak-anak nakal sedikit, ribut sedikit, mulai keluar kata-kata yang kasar, kata-kata umpatan. Padahal di gereja baru kita berhaleluya, tapi akhirnya itu tidak teraplikasi dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan? Sehingga setiap persoalan hidup kita tidak selamanya kemudian, oh ini karena Tuhan yang menghukum. Oh karena ini saya mengalami pergumulan ini, saya mengalami tantangan ini karena Tuhan sedang menegur saya karena dosa saya. Tidak selamanya. Terkadang Tuhan mengizinkan itu dalam kehidupan kita dengan satu tujuan yang mungkin kita tidak mengerti sebelumnya. Nanti kita mengerti ketika itu semua sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun perlu memelihara hubungan yang erat. Seperti kisah ini kita bisa baca di sana, Ishak begitu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun memang dia melakukan suatu kesalahan, dia berbohong mengenai istrinya, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dia begitu dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang akan terus memampukan dia untuk bisa bertahan di tengah-tengah masalah dan krisis. Yang kedua yang kita pelajari dari teks ini adalah belajar untuk taat. Ayat 2, kalau kita bisa membaca di sana, Tuhan itu melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Mengapa Ishak ke Mesir? Alasannya yang seperti yang sudah katakan tadi, bahwa ini pernah terjadi di masa Abraham dan kemudian kita bisa melihat bahwa Abraham itu pergi ke Mesir. Dan peristiwa yang sama setelah ini, yaitu di zamannya Yusuf pun pergi ke Mesir dan juga orang kedua kakak-kakaknya sudah juga harus pergi ke Mesir. Karena mungkin di sini kita bisa melihat bahwa Ishak meniru jejak ayahnya dengan mengungsi ke Mesir pada waktu mengalami musibah yang sama. Dia pikir, wah dulu kan papa saya pernah mengalami musibah ini.
pernah mengalami bencana kelaparan, dan yang saya lihat bahwa ayah saya pergi ke Mesir. Maka hal itu juga yang diikuti oleh Ishak pada waktu itu. Nah, di sini kita belajar bahwa meskipun ada peristiwa yang sama, secara praktis kita belajar bahwa meskipun ada peristiwa yang sama, situasi dan kondisi yang terlihatnya sama, tetapi kehendak Tuhan itu bisa berbeda-beda. Karena itu jangan sembarang kita meneri orang-orang yang lain, tetapi kita ikut apa kata Tuhan. Ini adalah satu hal yang penting. Kalau ada suatu masalah dalam kehidupan kita, jangan serta-merta kita ikut. Oh, ini dulu saya mengalami ini loh, dan ternyata saya diminta untuk pergi ke tempat A misalnya. Bapak itu pintar dan lain sebagainya, sehingga kemudian saya bisa sembuh. Dulu saya bangkrut, akhirnya saya pergi ke gunung ini misalnya. Di sana diajarkan firman Tuhan kok sama. Maka dari pelajaran yang kita ambil dari kisah Ishak ini, kita bisa melihat bahwa terkadang peristiwa yang sama, situasi yang sama, tapi Tuhan memiliki jalan keluarnya yang berbeda. Di satu sisi, kisah yang pertama terjadi terhadap ayahnya pergi ke Mesir. Namun kemudian ketika peristiwa ini terjadi, bisa jadi mungkin Ishak maunya ikut seperti apa yang ayahku lakukan. Tetapi di sini Tuhan memiliki maksud yang berbeda. Dia tidak harus pergi ke Mesir, tetapi dia justru harus berada di tengah-tengah orang Filistin, menjadi orang asing. Dan menariknya dalam ayat 2 kalau kita bisa perhatikan, kita melihat bahwa bahaya kelaparan ini memaksa Ishak untuk meninggalkan tanah perjanjian. Ini saya katakan awal tadi ya. Ini terjadi di tanah perjanjian. Bukankah tanah perjanjian adalah tanah yang baik, tanah yang luas, tanah yang berlimpah susu dan madunya, kalau kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 8. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau memang itu atas seizin Tuhan, di tempat paling aman sekalipun, di tempat yang paling nyaman sekalipun, maka bencana bisa saja datang. Dalam hidup kita seringkali melihat bahwa keadaan kelihatannya bertentangan dengan janji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Ishak, dia menerima janji Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar, tapi dia harus mengalami pergumulan, dia harus mengalami musibah atau mengalami bencana kelaparan yang membuat dia harus meninggalkan tanah perjanjian. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan ini pun kita harus sekali lagi belajar sungguh-sungguh untuk bisa melihat dan mengerti maksud Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan, belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika hal ini disampaikan, ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, dia tidak komplain. Mengapa tidak boleh ke Mesir? Bukankah ke Mesir lebih baik? Kan ada pengalaman dulu. Pengalaman dulu, papa saya mengalami pergumulan ini, dia pergi ke sini. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, dia tidak misalnya menentang apa yang Tuhan mau. Kenapa harus pergi ke Gerar? Bukankah lebih baik ke Mesir? Maka Bapak Ibu Saudara, dari teks ini juga kita bisa belajar untuk bisa belajar taat tanpa membantah, tanpa bertanya. Memang ada banyak perintah dalam kitab suci yang memang Tuhan jelas-jelas mengatakan tujuannya. Misalnya ketika kita diminta Tuhan untuk bisa menjalankan amanat agung. Karena memang Tuhan ingin seluruh bangsa, seluruh suku itu dapat mengenal Dia sebagai juru selamat. Tetapi terkadang Tuhan juga memerintahkan sesuatu untuk kita lakukan, dan terkadang hal itu tidak diberikan alasannya bagi kita. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama. Di sini kita belajar, kita diminta untuk taat saja. Karena itu adalah salah satu kunci untuk bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam teks ini kita bisa belajar bahwa ada intervensi Allah di dalam setiap peristiwa yang dialami oleh Ishak. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentunya semua yang terjadi dalam kehidupan Ishak dalam teks ini yang sudah kita baca itu atas seizin Tuhan. Semua ini terjadi untuk menyatakan rancangan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Meskipun peristiwa yang sama pernah terjadi, tetapi Tuhan memiliki cara yang berbeda di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tuhan tidak pernah membiarkan Ishak berjalan sendiri. Kalau kita bisa melihat dalam teks ini, ketika dia mau taat, Tuhan senantiasa menyertai dia. Tetapi tetap ada tantangan yang harus dialami. Meskipun ada rasa ketakutan, sebagai konsekuensi dia harus hidup
di tengah-tengah orang asing, di tengah-tengah negeri, bukan negerinya sendiri. Dia harus menjadi orang asing. Kemudian juga kita bisa melihat dia takut istrinya diambil. Dia takut nanti dia dibunuh. Bagaimana mungkin janji itu sekali lagi ditepati dalam kehidupan dia kalau dia harus mengalami ini. Tetapi kisah ini menuliskan bagaimana intervensi Allah. Allah sedang mengcounter kehidupan dari Ishak. Meskipun sekali lagi saya harus katakan dia harus mengalami atau melakukan kesalahan, yaitu berbohong, yang mengatakan Ribka adalah saudaranya. Kemudian juga kita bisa melihat dalam teks ini tindakan Ishak akhirnya diketahui oleh Abimelek, raja orang Filistin tersebut, dan kita bisa melihat bahwa Allah kemudian bekerja, Allah kemudian mengintervensi. Keputusan Abimelek dalam ayat 11 itu terjadi jelas karena Tuhan yang bekerja dalam diri Abimelek. Kalau tidak, pasti Ishak ini sudah dibunuh. Karena dia melakukan pembohongan, dia melakukan kebohongan bukan hanya kepada orang-orang Filistin pada itu, tapi juga terhadap raja yang berkuasa pada saat itu. Dia berada di tempat orang asing. Ada yang penafsiran mengatakan ini akan menjadi cikal bakal musuh terberat dari orang Israel. Berarti dia berada dalam genggaman musuh. Tetapi di sini kita bisa melihat Allah sedang mengintervensi dia. Meskipun dia melakukan suatu kesalahan yang besar, berbohong terhadap raja, tetapi raja justru melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Yang mengatakan bahwa justru ketika ada orang yang menyakiti, baik itu Ishak secara pribadi maupun istrinya, maka ada hukuman yang harus ia terima. Ayat 12, ayat 17 juga kita bisa melihat bagaimana keadaan Ishak. Ia datang sebagai orang asing dan hidup dalam situasi yang sulit. Namun ketika ia mau berusaha dan bekerja keras, Tuhan pun memberkati dia. Dan apa yang dia kerjakan itu benar-benar menghasilkan suatu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin banyak orang di antara kita yang kemudian merasa putus asa dengan adanya pergumulan pribadi, keluarga, atau mungkin sesama kita, bahkan juga mungkin COVID-19 ini, kemudian membuat kita ini patah arang, putus semangat untuk bisa menjalani hidup. Terkadang kita merasa bahwa waduh ini terlalu berat bagi saya harus kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Usaha saya mengalami dinamika, turun terus, tak ada naiknya. Tetapi kita harus berusaha. Di sini kita bisa belajar. Ishak ini ketika dia menaati firman Tuhan, Tuhan katakan kamu harus pergi ke Gerar, dia tidak pangku kaki. Tapi juga di sana dijelaskan dia bekerja keras. Dia tidak mau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Meskipun memang situasi penuh dengan krisis, tapi itu tidak akan membuat dia untuk patah semangat. Dia terus dengan rajin bekerja. Karena dia tahu dan yakin bahwa kalau Tuhan yang menyertai dia, maka segala sesuatunya akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ada intervensi Allah, maka Ishak menjadi orang yang sukses. Kaya dan makin hari semakin kaya, sehingga orang Filistin merasa iri dengan Ishak. Ini kok pendatang malah jadi lebih kaya. Ini kok orang yang bukan pribumi, dalam tanda kutip, kok bisa jadi lebih kaya. Saya nggak tahu ya, di daerah kami rata-rata yang sukses itu orang-orang yang pendatang, misalnya orang Chinese misalnya. Mereka itu rata-rata di tempat kami itu selalu identik dengan pasti orang kaya. Lihat orang Chinese, mungkin seperti Pak Dennis, mungkin seperti Daniel, pasti ini orang kaya. Gak mungkin dia ini seorang pengemis atau tukang dan lain sebagainya. Pasti orang kaya. Itu di tempat kami, jasnya seperti itu. Dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang bukan hanya datang dan kemudian berpangku tangan dan sebagainya, atau mungkin tidak melakukan apa-apa. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang, kalau di tempat kami, kalau berbicara tentang orang Chinese, termasuk ada om saya juga, dia itu orang yang sangat luar biasa dalam bekerja. Disiplinnya tinggi, kita itu kadang masih tidur, dia sudah bangun pagi mengerjakan sesuatu dengan luar biasa. Sehingga kemudian kesimpulannya bahwa pasti orang-orang seperti ini akan sukses. Orang-orang seperti ini pasti tidak akan pernah mengalami yang nama kekurangan. Karena mereka berusaha sesuai dengan kapasitas mereka. Berusaha semampu mereka untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga kemudian di tempat kami secara khusus,
Kalau ada orang-orang yang seperti itu pasti dianggap, wah pasti orang kaya. Jarang sekali ditemukan orang yang miskin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati, begitu juga dengan Ishak. Mungkin orang-orang Filistin pada waktu itu merasa, kok ini dia makin kaya. Bahkan di sana dikatakan oleh raja bahwa dia seolah-olah makin hari makin menguasai kita. Maka kemudian mereka memutuskan untuk bisa mengusir dia. Dan akhirnya kemudian kita bisa melihat Ishak kemudian berkemah di Gerar. Tetapi kita bisa melihat intervensi Allah, counter Allah dalam kehidupan Ishak ini luar biasa. Meskipun dia sudah diusir, meskipun dia sudah tidak ada di kota orang Filistin, tetapi mereka masih takut. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa seperti yang sudah kita baca tadi, raja dan sebagian orang Filistin pun datang kepada Ishak untuk bisa membuat perjanjian kepada dia. Artinya mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu menyertai dia, sehingga di tengah-tengah krisis pun dia tetap eksis. Sehingga pun di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah bencana, dia masih tetap selalu diberkati Tuhan. Maka mereka menjadi sangat takut dengan dia. Dan di sini pun satu hal yang luar biasa, bahwa mereka meyakini bahwa Ishak disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan hanya berlaku bagi Ishak tentunya. Karena firman Tuhan ini juga diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Sekalipun keadaan sulit, maka sekali lagi berusahalah. Jangan pernah patah semangat. Jangan jadi orang yang hanya mau bergantung terhadap orang lain. Nanti kak pemerintah kasih bantuan, gak apa-apa gak bekerja. Maka kita harus menjadi orang yang betul-betul mau berusaha. Di tengah-tengah sulit pun, seperti ini, kalau memang kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan kok. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau Ishak bisa, kenapa kita tidak bisa? Toh kita menyembah Tuhan yang sama, toh kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Dan kalaupun saat ini kita bisa berhasil, seperti Ishak misalnya, baik itu dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, maka kita jangan menjadi sombong. Jangan lupa terhadap Tuhan. Kalau kita membaca sampai teksnya yang terakhir, kita bisa melihat bahwa Ishak itu begitu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan dia. Jangan sampai kesuksesan itu menyebabkan kita menjadi orang yang angkuh, lupa kepada Tuhan, atau bahkan terlalu mengutamakan pekerjaan dibandingkan dengan Tuhan. Tapi kita harus menjadi seorang yang senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kesuksesan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, dan sekali lagi menggunakan setiap berkat Tuhan, kesuksesan yang kita terima itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 3 hal inilah yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak, bagaimana Tuhan menyertai dia secara luar biasa. Yakinlah meskipun di tengah-tengah situasi yang penuh dengan krisis, mungkin ada pergumulan pribadi, mungkin ada pergumulan keluarga dan lain sebagainya. Maka yakinlah dan percaya bahwa ketika kita mau berusaha, ketika kita tidak mau patah semangat, kita mau berusaha, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka imanilah dengan sungguh-sungguh, imanilah dengan teguh, bahwa ini adalah cara Tuhan memproses kita. Krisis yang kita alami adalah cara bagaimana Tuhan memproses kehidupan kita. Meyakini bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa kehidupan kita ini hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Maka dibutuhkan juga ketaatan dari kita. Belajarkan teks ini. Belajar untuk taat terhadap apa yang Tuhan mau. Miliki iman yang kokoh agar kita dapat melihat cara Allah bekerja. Agar kita bisa melihat intervensi Allah dalam kehidupan kita. Agar juga kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan tercurah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa memberi kekuatan bagi kami, senantiasa memberikan penghiburan bagi kami, senantiasa menyembuhkan kami dari sakit penyakit yang kami alami, bahkan memulihkan kehidupan kami dari pergumulan yang berat yang kami alami. Dan biarlah lihat kebenaran firman Tuhan ini meyakinkan kami bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak selamanya bahwa Tuhan sedang menghukum kami.
Tidak selamanya Tuhan sedang meninggalkan kami. Tidak selamanya Tuhan tidak mendengar doa dan seruan kami. Namun juga kami diajarkan Tuhan untuk bisa taat seperti Ishak. Meskipun situasi yang sama, dengan jalan yang harusnya sama, tapi Tuhan memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Dan kami pun semakin diyakinkan bahwa Tuhan sedang menyertai, Tuhan sedang mengintervensi setiap kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami alami, itu semua untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, di mana kita diingatkan kembali bahwa Tuhan ada dalam segala perkara dalam kehidupan kita, terlebih di dalam kita menghadapi permasalahan yang dihadapi, permasalahan COVID-19 yang saat ini kita hadapi. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada hambanya Guru Injil Happy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Selanjutnya kita akan menjalankan ucapan syukur kita akan menjalankan kantong persembahan. Seperti biasa, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh menjalankannya bersama-sama, dan nanti pada saat ke gereja atau ada hamba Tuhan atau diaken yang ke sana, persembahan itu dapat diserahkan atau dititipkan. Sambil kita menjalankan kantong persembahan, kita akan mengangkat pujian 174, Ku tahu siapa yang kupercaya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kesempatan di mana Engkau boleh tolong kami, di mana hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersyukur berterima kasih ya Bapa, meskipun kami tidak bersama-sama di gereja, tapi kami boleh bersekutu di dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih atas semuanya itu ya Bapa. Saat ini kami juga mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam segenap kehidupan kami ya Bapa. Terkhusus dalam iman kerohanian ya Bapa, kami bersyukur Engkau terus menolong kami, Engkau terus membuka jalan bagi kami, bagaimana kami boleh mengakses, kami boleh mendengar, dan kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa agar hari lepas hari, dengan semuanya itu kami boleh bertumbuh ya Bapa. Saat ini kami juga datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami boleh dikuatkan dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Engkau juga boleh tolong kami semua ya Bapa, dengan kekuatan kesehatan dan daripadamu kami boleh ada seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terus kami menyerahkan segenap kehidupan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami juga datang dan berdoa kepadamu ya Bapa, dan berserah untuk pemerintahan kami. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau sudah tolong
para pemimpin kami. Oleh sebab itu kami terus menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berilah hikmat, kemampuan kepada mereka ya Bapa, dalam mereka mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di negara ini ya Bapak, khususnya tentang permasalahan COVID-19. Demikian juga dengan dampak yang diakibatkannya ya Bapak, di mana perekonomian mungkin saat ini sedang merosot. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmatnya daripada Tuhan menolong mereka semua agar mereka dengan bijak, dengan pertolongan daripada Tuhan, mereka boleh mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk pemulihan perekonomian ini. Terima kasih ya Bapak, kami mau menyerahkan untuk Kota Bontang yang kami diamin ini. Kami bersyukur hingga pada saat ini ya Bapak, di mana pasien-pasien COVID juga sudah mulai membaik, bahkan di angka 0 saat ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus untuk warga Bontang ini ya Bapak, Engkau juga beri mereka kekuatan, memberi mereka imun, memberi mereka kesehatan, bahkan pemulihan, sehingga kami semua di dalam kota ini boleh menjadi sehat dan boleh menjadi kuat. Demikian juga kami mau menyerahkan seluruh anak bangsa ini di mana saja mereka berada ya Bapak. Biarlah Tuhan juga jamah, Tuhan juga pulihkan kekuatan kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa ya Bapak untuk pelayanan di dalam gereja ini, di mana saat ini kami berwacana di bulan Juli nanti kami akan melaksanakan 3 kali ibadah ya Bapak. Kami mau menyerahkan wacana ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan mau tolong, Engkau mampukan para anak-anak Tuhan yang melayani, para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, karena kami yakin percaya pertolongan Tuhan, dan tolonglah kami ya Bapak untuk boleh menjaga tentang aturan kesehatan yang sudah ditetapkan ya Bapak, di mana kami harus menjaga jarak, di mana kami harus merubah setiap aktivitas kami yang biasa kami lakukan, tetapi saat ini kami tidak harus bersentuhan dan kami harus menjaga jarak, bahkan kami harus menjaga kesehatan pribadi kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Bapak untuk boleh menyadari itu semua yang terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk saat ini. Saat ini kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan jemaat-Mu dalam gereja ini. Kami mau menyerahkan ya Bapak untuk pergumulan jemaat Tuhan yang ada dalam gereja ini, khususnya untuk kekuatan kesehatan ya Bapak. Dalam masa-masa seperti ini kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberi kami kekuatan kesehatan ya Bapak, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Demikian juga berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat ya Bapak. Saat ini mungkin ada dari kami yang terdampak karena pekerjaan, karena COVID ini, dan hingga pekerjaan kami berkurang ya Bapak. Kami mau menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami untuk tekun setia bersandar berserah kepada-Mu ya Bapak, dan yakin percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Dan bagi kami semua yang Engkau berikan usaha pekerjaan, baik usaha pekerjaan sendiri maupun bekerja, Tuhan juga tolong kami untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingganya semuanya itu kami boleh jalankan, dan kami boleh menjalankannya semuanya dengan baik, dan semuanya itu juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak. Saat ini juga kami datang kepadamu ya Bapak, dan mau menyerahkan untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, Kau memberkati persembahan ini ya Bapak, agar boleh menjadi alat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Kami mohon sekali lagi untuk berkat Tuhan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang tergabung dalam gereja kami ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan semua syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah Engkau sempurnakan ya Bapa, seperti doa sempurna yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Allah Tritunggal Doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan bersama kita pujikan Amin Song.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa berkat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Karena sesulit apapun, Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan pribadi kita. Dan keadaan sulit yang kita hadapi pada saat ini tidak selamanya menunjukkan penghukuman Allah. Dan belajarlah untuk taat melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Dan meyakini bahwa ada intervensi Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, bahkan setiap situasi dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini seterusnya bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada pengumuman yang mau kami sampaikan kepada kita semua, bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, seperti biasa, pada minggu yang pertama kita akan melaksanakan ibadah dan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa, bahkan juga di sini, dapat mempersiapkan hatinya dengan baik. Kalaupun nanti kita beribadah tetap muka di gereja, dan kita tetap menyiapkan diri. Dan kalaupun kita belum bisa, maka kami akan menyiapkan roti dan anggur seperti yang biasa kita lakukan selama ini. Dan Bapak Ibu bisa mengambil di pastori sesuai dengan anggota keluarga Bapak Ibu. Jadi kami akan memberitahukan nanti apakah kita beribadah di gereja tatap muka ataupun tetap beribadah di rumah. Maka Bapak Ibu tetap menunggu hasil keputusan daripada rapat majelis. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan, dan tolong sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang pada saat ini tinggal di rumah saudara ataupun jemaat yang lain yang ingin ikuti perjamuan kudus. Kami mohon kiranya saudara bisa mendaftarkan nama dan juga menyampaikan laporan kepada kami, dan kami akan menyiapkan sekali lagi roti dan anggur buat Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman kami dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, Shalom.